2-1. Pertandingan terakhir di hari ini akan jatuh ke tangan siapa? Tim Liquid ID atau EVOS? EVOS atau tim Liquid ID? Ya wes, kalau begitu terakhir pula di minggu ini EPL Arena, mana suaranya? Wow, EPL Arena yang akan menjadi saksi nih untuk EVOS Glory ataupun tim Liquid ID. Apakah tim Liquid akan menghambat pergerakan dari EVOS Glory untuk menuju ke babak playoff atau tidak? Karena ya, dua Purify, YHSKL juga akan membawakan Purify tersebut demi aman dari kejaran seorang Dreams. Tapi masalahnya Dreams di awal sudah mulai terpressure. Ay, mak tarik kayak begitu ya, Widhi. Hampir tadi masuk ke dalam kandang macan. Ya, tapi ini clear wave yang cepat juga ya ternyata dari seorang Cloud. Yep. Belum ada di level yang keempat, jadi sepertinya masih aman dari kejaran seorang Favian. Vexana juga sebenarnya dengan pasifnya ini bisa memanfaatkan clear wave dengan ya pastinya juga jauh lebih cepat untuk ikut ke arah team fight. Weapon Master nih. Iya, dikit Blue lagi Nox. nih. Weh, mau dihajar langsung tapi untuk sekarang. Sama-sama masih level 3 dengan Quad Shadow yang sudah dimiliki. Tapi ternyata Anavel malah terjebak. Di belakangnya ada Widhi bisa lawan Ondata. Untung saja, hampir saja. Still survive untuk Anavel sendiri. Masih banyak waktu untuk kembali lagi mengejar leveling yang keempat sebelum masuk ke arah objektif yang pertama. Waduh, Laukun. oke. Laukun. Quad Shadow-nya pun connecting dari sehingga membuat Favian mampu untuk melakukan eliminasi dengan mudahnya. Ya, first blood ya, bisa langsung disecure, jatuhnya ke arah jungler juga. Dan Favian sudah punya satu bekal yang cukup mahal dan secara predictions tipis banget. 48% berbanding 52% dan satu buat tarikan dari Aran. Akan mencoba untuk memberikan pressure saja. Mulai memancing-mancing deh. Iya, mencoba untuk nge-trigger resource-nya dulu. Mau coba dihabisin dulu sepertinya sebelum nih Turtle sudah mulai muncul dan karena ini sama-sama assassin juga, mereka mungkin harus mengerahkan ya ke sisi XP-nya dan juga roamer mungkin untuk mulai nge-hold Turtle. Oke, dan di area atas juga mereka berbagi XP ya untuk bisa mendapatkan sama-sama dari level 4-nya. XP laner dan juga mid laner yang namun untuk sekarang Dreamsnya berjuang sendirian di area The Turtle. Ada 3 player bergerak bersama, akankah mereka masih sempat untuk bisa mendekat ke area The Turtle-nya. Namun sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan perjuangan mereka masih terus berlanjut. Favian yang mundur sedikit ke bagian belakang, Saikon-nya tertinggal sendiri tapi masih ada rekan-rekan dari EVOS Glory guna untuk bisa menyamakan kedudukan di mana Arannya menjadi korban pula dan kontak dari mana datangnya langsung ada untuk bisa menghantarkan Tembetsnya. Double kill, berhasil dapatkan tapi di bagian bawah coba lihat Iron Shiki. Free banget. Dapetin platingan gold Full. sebanyak itu full bahkan. Dan berarti dari Natko-nya juga akan kehilangan beberapa gold yang bisa dia secure. Tapi balik lagi ya, ngomongin ke area Turtle. Nice move dari seorang Aran, tapi pada akhirnya Aran dan juga Widhi ternyata nggak bisa melarikan diri, Prof. Iya, tapi lagi-lagi sih dengan pertukaran yang terjadi, apalagi tadi Turtle didapatkan, Iron Chicky juga dapetin full platingan. Seenggaknya mungkin bakal imbang nih. 2 kill yang didapatkan sama Natko-nya. Seolah 2 kill dari Natko bener-bener ngebuat Natko-nya emang bakal dapetin snowballing. Tapi untuk the whole teamnya belum tentu. Karena lihat goldnya dari tim Liquid ID mereka unggul 900 dan by player head to headnya. Kita bisa lihat di sini Anavel unggul di hero pool dan juga team fight participation. Sementara untuk Favian bakal ada di KDA dan GPM-nya. Ya menarik sih kalau ngeliat ke 12 jungler ini ya. Punya powernya masing-masing, punya karakteristik gameplaynya masing-masing juga. Dan ini akan jadi penentuan karena kan mereka udah sama-sama ngedapetin 1 poin ya di match kita kali ini. Dan belum ada pergerakan lanjutan lagi dari kedua belah gold laner. Butuh bala bantuan dari kedua belah roamer yang sudah hadir juga Widhi terutama dengan Clarence Pathway-nya. Yep. Dan Natko tadi sempat juga untuk bisa memakan satu wave minion di bagian tengah ya. Setidaknya untuk menstabilkan lagi dan juga menyamakan gitu loh dari sisi leveling. Iron Shiki yang ada di bagian bawah ya. Ya, dan untuk eliminasi sepertinya kalau kita ngomongin ke sisi XP lane ini masih cukup sulit ya buat diamankan. Berbeda ketika kita ngomongin ke arah Turtle. Karena Turtle ini yang akan menjadi pertumpahan darah dari kedua belah tim. Oke, Bloodwings first item dari YHSKL. Dia ingin memilih permainan defensif karena dia membawa Purify. Jadi mau gak mau movement speed tambahan. Ketika nanti shieldnya pecah itu akan menjadi solusi dari YHSKL sendiri ketika nanti dia nggak punya escape tools. Yap, karena Vexana Hero jalan kaki kebetulan. Ya, dan sudah mulai ditarik sekarang Implosion. Ada satu implosion, sudah langsung dikeluarkan pula dan mereka sepertinya siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang ada Eternal Guard yang sudah dikeluarkan dan Aran yang masih free untuk bisa kabur dari tersebut. Terjebak sendirian, Widhi nggak bisa bertahan satu yang terakhir. Widhi
jadi korban kali ini. Belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid Wait. ID. Hampir aja tadi Arannya tersenggol, tapi sekarang tertelak menjadi milik siapa? Gagal! Dan ada efek dari Bai tadi sudah langsung dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang Anavelnya masih free pula. Saikotnya mundur sedikit ke bagian berbeda. Dan Cloudkun menjadi korban. Namun tuh sekarang Natko-nya hadir. Guna untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun mengantarkan damage dan Iron Shiki masih bisa free lagi. Natko-nya pergi ke arah mana? Brian Order langsung dikeluarkan dan Naran mulai mendekat dan mereka masih selamat. Nice team fight dari tim Liquid ID. Cara mereka untuk tarik ulur. Inilah yang kita nantikan sebenarnya dari tadi. Dan Fabian dengan shadow kill-nya sempat menguras beberapa pemain. Tapi sekarang sepertinya akan dilanjutkan lagi nih. Outer turret di bagian bottom lane yang menjadi target selanjutnya. Oke, ada Cloudkun di bagian belakang. Akankah backup tercipta? Namun untuk sekarang dengan satu pergerakan lewat implosion begitu baik. Widi dan juga Eroshiki merasakan akibatnya. Arah tersisa sendirian. Ada satu lagi burst tadi damage. Rico tadi sepertinya tepat berada di depan dua player sekaligus. Namun untuk sekarang dengan shadow kill yang masuk ke dalam tubuh dari Anavel tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan Anavel sendirian. Begitu tipisnya. Tapi baik lagi, area bottom lane yang sama senginnya. Ini Dreams seakan-akan memberikan mimpi langsung untuk EVOS Glory Implosion. Meskipun nyawanya udah sangat terbatas, tapi itu berhasil karena dia tahu ada Natko sebagai damage dealer. Ya, plus informasi bahwa Iron Shiki nggak punya Purify. Itu yang ngebuat implosion dari Tigreal-nya on point. Karena terlalu overextend dari tim Liquid ID di area bottom lane, itu langsung bikin goldnya swing 930 menuju ke EVOS Glory. Nextnya harusnya bakal menuju ke Entity Talisman untuk Cloudkun. Karena dia membutuhkan cooldown yang lebih singkat untuk bisa bermain dengan Netherrealm-nya nanti. Iya, tapi Dreams moment tadi bagus banget. Gue pikir akan ada backupan dari Netherrealm ya. Iya, tapi sama. ternyata tidak, Prof. Enggak, dia cukup dengan adanya implosion, Implosion, kesedot dua orang. aja. Ya, karena tadi Netherrealm udah digunakan kan di Iya. setup turtle sebelumnya. Betul. Dan ini dia setup turtle baru. Apakah perfect turtle untuk tim Liquid ID atau EVOS akan mendapatkan bonus pack-nya dari sini? Ya, harus lebih berhati-hati pastinya untuk kedua belah tim. Tapi EVOS Glory dengan power Natko yang sudah mulai bisa join ke arah team fight. Jujur, ini bakal jadi bahaya. Iron Shiki tidak sebebas itu lagi. Dan sekarang sudah mulai ada penalty zone. Ada penalty zone dikeluarkan, didorong implosionnya, connect lagi. Connect ke arah beberapa player sekarang berkumpul sudah. Dari beberapa pemain di EVOS Glory. Coba lihat ada langsung dikeluarkan begitu saja guna untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Dan Natko-nya mengatakan damage begitu menyakitkan di mana Widya menjadi korban walaupun sekarang Dreams sudah menghilang pula. Anavel mengatakan damage di mana Iron Shiki-nya malah langsung menghilang pula. Dua pemain ditukarkan dengan satu pemain. Dreams memang hilang tapi ini masih dia basah. Fabian bersih-bersih sepertinya dan kali ini berhasil mendapatkan Natko. Sempat-sempatnya kalkulasi yang terlalu mengerikan dari seorang Fabian. 2 poin eliminasi sejauh ini tapi itu worth it banget karena Natko yang memegang 3 poin eliminasi berhasil di shutdown. Ya kan, nerf itu kayak cuma ya tentang mindset aja. Iya. Ketika bisa maksimalin, apalagi Phantom Shuriken dan juga Shadow Kill-nya, ketika on point, apalagi Ward Cry-nya aktif, itu akan ngebuat Fabian ternyata makin lebih mudah untuk escape juga dengan menggunakan Quad Shadow. Dan sekarang lihat bagaimana kondisinya, take over dari Turtle akan dilakukan sama EVOS Glory. Mereka ingin mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Turtle-nya berhasil diamankan, implosion-nya connect kembali. Atanarga dikeluarkan tapi Arannya menjadi korban bersama dengan Widdy again and again. Wah, 2 pemain kerugian besar untuk tim Liquid ID dalam kondisi yang sebenarnya mereka udah gak ready sih buat kontes. Gak ada posisi dari Fabian yang cukup enak di momen tadi. Gak ada follow up damage yang bebas. Hanya ada satu Eternal Guard saja yang menjadi satu momentum. Tapi secara damage mereka masih sangat minim. Ya, dan Tigreal makan depan adalah solusi terbaik. Dreams tahu gimana cara maksimalin hal tersebut. Dan Natko yang selalu respon dengan cepat juga di belakang. Sehingga menciptakan sebuah combo yang indah. Lunox dan Tigreal, area of effect-nya pun sangat-sangat luas. Sehingga membuat Natko makin lebih bebas mendeliver damage-nya ketika sudah memiliki lagi next item. Mau Divine Glaive, mau Holy Crystal, itu akan mematikan bagi tim Liquid ID. Ya, dan Aran juga masih berada di anti kira saja dari segi itemization. Ini ngebuat dia nggak bisa tahan damage Natko sih. Jadi kalau misalnya ingin bermain di area depan harus mulai mempertimbangkan lagi lebih dalam. Sama halnya dengan sosok Widdy. Yap, itu dia satu buah pergerakan lagi tadi di mana mereka juga menurunkan tempo permainan ini ya. Mereka santai kembali, mereka cari lagi tempat-tempat yang lain. Ya, perlahan tapi pasti ya Fabian. Yang kali ini akan menjadi incaran utama sepertinya. Belum berhasil ter-takedown sejauh ini dan EVOS Glory. Ini objektif mana lagi yang ini mereka amankan? Hanya menunggu ke arah Lord kah? Atau akan ada team fight yang coba mereka paksakan dengan keunggulan sedikit yang sudah mereka secure? Mereka pasti bakal kuat banget sih di Lord Fight.
mereka bisa makan Aran dan Widi lagi untuk kedua kalinya. Karena mau gimana pun damage yang bisa dihasilkan itu massive banget. Tapi Widi, Twilight Armor. Oh. Dia ingin mengurangi damage dari Lunox karena dia tahu dia pasti bakal dimakan dari lini depan. Karena sekarang damage dari Twilight Armor udah mulai diturunin. Sehingga itu akan menciptakan buff. Dari yang sebelumnya 800, Sekarang 500. baru ada damage reduction sekarang 500 saja. Udah ke-trigger dia, Prof. Udah pasti ke-trigger karena Lunox akan menimbulkan damage yang masif ke arah dari Hylos. By persenan HP, Hylos pun tinggi banget soalnya. Iya, dan terbukti memang dengan 5 poin death yang harus dialami oleh seorang Widi Masto. Wih, dicepetin aja, coba lihat Glorious Path. Wih, dikeluarkan dan benar. Lordnya menjadi milik dari EVOS Glory. Tidak ada fight lanjutan yang akan dibuka karena terlalu beresiko bagi tim Liquid ID. Dan kebalikannya, ketika ada team fight tadi kalau misalnya dipaksakan, wah EVOS Glory bakal untung besar sih. Udah pasti, karena lagi-lagi mereka berani untuk makan depan. Tinggal gimana caranya Widi sama Aran gak masuk dari satu sisi. Karena dari tadi mereka masuk barengan berdua. Udah pasti implosionnya bakal kedua target yang bersamaan. Tapi kalau misalkan masuknya di dalam area yang berbeda, mungkin Dreams hanya akan memakan satu. Dan mungkin itu adalah Widi atau Aran salah satunya. Ya, dan ini untuk defensive high ground dari tim Liquid ID harus mulai dipersiapkan lagi. Efek sana memang punya damage yang cukup ya untuk memberikan clearing wave, dia punya pasif juga, tapi untuk dapetin poin eliminasi, akan jadi beda halnya karena semuanya itu akan diserahkan kepada Iron Shiki. Oke, di bagian bawah, inner turret sudah hancur. Di tengah mungkin akan menjadi next turret yang menjadi tujuan mereka. Ya, dan Lordnya dilepas begitu saja di area top lane, jadi makanan buat tim Liquid, tapi passive turret akan tetap terpecahkan juga pada akhirnya. Cyclops mencari target kah? Oke, cukup santai. Setidaknya Pavian tadi berhasil untuk menghilangkan wave minion di bagian tengah ya. Mempertahankan inner turret mereka. Ya, tapi tetap sih ini inovasi udah mulai bisa dilakukan. Orange buff misalnya, yang sudah mulai menjadi target Radiant Armor akhirnya ada di dalam tubuh dari seorang Aran. Setidaknya bisa nge-hold sedikit lah damage dari Cloud-Kun. Wah, kalau ngomongin soal damage ya, ini Cloud-Kun sebenarnya nggak punya damage yang begitu meledak, tapi cover fire-nya itu bakal membantu banget untuk bagaimana ketika nanti EVOS Glow dalam ancaman. Dan Blade of Despair, Annabelle sudah memiliki item yang begitu masif. Begitu luar biasa juga damage yang bisa diberikan. Dan sekarang targetnya ke Cloud-Kun. Yap, itu dia Cloud-Kun. Menjadi korban tapi Pavian menerima begitu banyak juga damage yang masuk ke dalam tubuh yang tertinggal sendirian. Tapi masih ada implosion lagi yang udah dikeluarkan pula. Konek karena beberapa player aja saja untuk sekarang. Sepertinya mereka kekurangan damage di mana Dreamsnya berhasil diajukan. Brilorder langsung dikeluarkan pula. Dan Saikon harus menuju ke tempat yang berbeda. Natko-nya karena satu flicker tadi yang masih sempat untuk menyelamatkan pergerakan Natko. Total 3 player hilang. Dan good read dari Pavian. Dia menebak di mana Annabelle berada. Winter Crown ke trigger. Dan ini dia momen comeback dari tim Liquid ID. Mereka tahu kalau mereka nungguin Dreams yang open initiate, ini bakal jadi ancaman. Tapi sekarang mereka yang buka team fight duluan. Mereka dapetin base turret langsung. Dan sekarang Natko. Dan sekarang Natko di tempat yang lain. Berdiana udah Iron Shiki. Hilang dalam sekejap. Tapi memang ini Pavian sih. Pavian yang membuka wajah dan Pavian yang menutup dengan memulangkan Annabelle. Ya itu good read banget. Dia tiba-tiba tahu Annabelle ada di belakang. Karena mungkin Annabelle udah dikenal ya dengan permainan assassination dia. Yang selalu melakukan flank. Tapi nggak terduga readnya secepat itu. Pembacaannya semudah itu. Iya, dan aku nggak yakin sebenarnya dengan satu shadow kill yang dia buka di awal itu cukup berani juga. Tapi sekarang kita bakal fokus terlebih dahulu ke arah Lord ya karena sekarang kontesnya berimbang. Gold langsung bisa dikejar oleh tim Liquid ID dan mereka yang dapetin base turret terlebih dahulu super minion yang harus diatur oleh EVOS Glory. 5.000 gold langsung bener-bener dibayar lunas. Tim Liquid ID tinggal menunggu inisiasi balasan dari mereka. Psychots pun ketahuan tapi lagi-lagi kayaknya bukan target dari shadow kill-nya. Ya, karena berbeda dengan Cloud-Kun tadi. Cloud-Kun adalah target yang nyaman untuk Pavian tapi tidak dengan Terisla dari Psychots. Ya, dan tetap harus beware kepada seorang Natko ya. Karena jenis one baru saja diamankan. 4 poin eliminasi ngebuat Natko akan sangat powerful selama dia bisa dapat space. Tapi Pavian ini juga dia akan coba untuk aware atas segala wakil dari EVOS. Chaos. Yap, itu dia. Ada sebuah tadi percobaan dan Pavian langsung kehilangan sekitar 2 bar HP-nya secara langsung. Ya, Chaos Assault yang begitu chaotic banget damage-nya. Tapi di sisi lain juga teman-teman bisa lihat ya untuk tim Liquid ID mereka masih
bersikeras untuk tidak melepaskan Lordnya. Tapi Wah, Psycho! penalti zone-nya connect. Untuk sekarang mereka sepertinya ingin melakukan sebuah agresivitas. Di mana beberapa orang tadi langsung connect pula dengan satu implosion yang udah langsung dikeluarkan. Dan sekarang Nethermia langsung tertrigger saja. Widinya pun masih berhasil selamat. Dengan Rapid udah langsung dia buka. Di mana tim sekarang langsung berhasil diajukan. Dan Psycho beserta dengan Cloudcon. Bahkan Natco-nya pun diusir mundur bersama dengan Anafel. Again and again, 3 player langsung menghilang. Natco masih berjuang sendirian untuk menyelamatkan dirinya. Masih ada pergerakan dari Favian. Tapi Faviannya pun diusir mundur dengan satu Watch Shadow yang dia punya. Masih berhasil selamat, tapi masalahnya Anafel merasakan akibatnya. Dan sekarang Cloudcon masih berjuang bersama dengan Natco untuk menghilangkan satu wave minion. Lord terbuka dengan bebas. 3 pemain berhasil ditumbangkan. Dan bahkan San Annabel juga harus ter-take down. Dan kali ini kita akan melihat Lord berjalan bagi tim Liquid ID dari area mid lane. Wow. Wah, tim Liquid ID. Mereka benar-benar sabar banget. Dengan adanya satu buah Synchro Vision. Wah. Itu Cloudcon, Netherrealm-nya langsung pecah. Betapa tingginya damage dari Harit ketika sudah berada di late game. Dan tadi, kalau teman-teman sadar ya, kalau teman-teman notice. Itu semuanya buyar hanya karena satu efek Terrify dari Yehezkiel. Iya, Setup yang begitu indah dari EVOS Glory buyar semuanya. Dan Dreams sampai menggunakan Flicker. Sekarang tinggal gimana caranya defense dari EVOS Glory. Tigreal masih menjadi jawaban seharusnya. Tapi apakah setupnya bakal rapi? Waduh, ke-slow lagi tuh semuanya tuh. Oke, tertinggal. Tapi mau tidak mau dengan Brilliant Order yang langsung dikeluarkan. Guna untuk bisa menyelamatkan diri ya Psycho. Menjadi orang terdepan. Tapi Dreamsnya pergi ke tempat yang berbeda. Mencoba untuk bisa mendorong ke arah beberapa play. Dan juga untuk sekarang. Dan Lundok yang berhasil langsung dihilangkan. Dimana Anavelnya langsung harus masuk untuk bisa nge-regen SP-nya. Dan mereka tidak ada pola damage lagi. Tapi Psycho yang berhasil dihancurkan menyisakan. Anavel sendirian. Bisakah dirinya mempertahankan karena satu base utama di mana mereka benar-benar diserang habis oleh 5 player tim Liquid ID. Wipeout! EVOS Glory harus berhasil di take down dan ini dia power dari tim